Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Az-Zahra Asmarani, Dina Ma'rifatul Fauzia, Firaldi Rahmadina, dan Emda Faraihan akan mempresentasikan materi tentang stabilitas pasokan dan harga pangan di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Sebelumnya, saya Firaldi Rahmadina akan menjelaskan terlebih dahulu terkait latar belakangnya. Baik, eh, pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus selalu tersedia dalam jumlah yang cukup, aman, dan terjangkau. Stabilitas pasokan dan harga sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Jika harga tidak stabil, daya beli masyarakat akan terganggu. Jika pasokan terganggu, dapat menimbulkan risiko kelangkaan. Oleh karena itu, diperlukannya keseimbangan antara produksi dan distribusi pangan. Lalu, apa sih itu ketahanan pangan? Baik, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap rumah tangga, baik dari sisi jumlah, kualitas, keamanan, maupun keterjangkauan. Ketahanan pangan mencakup aspek nasional dan rumah tangga, berbasis pada sumber daya lokal serta impor hanya digunakan sebagai alternatif terakhir. Selanjutnya saya Azhara akan menjelaskan permasalahan harga. Harga yang tidak stabil berdampak pada masyarakat dan petani. Harga tinggi menyulitkan konsumen, sedangkan harga rendah merugikan petani. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh pasokan, permintaan, dan distribusi. Selanjutnya gambaran lokasi. Kabupaten Indramayu dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu sentra produksi padi terbesar di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Indramayu memiliki peran strategis sebagai lumbung padi nasional dengan produksi gabah sekitar 1,2 juta ton per tahun atau setara kurang lebih 9.000 ton beras. Besarnya produksi ini menunjukkan bahwa Indramayu berkontribusi besar terhadap ketahanan pangan nasional. Namun meskipun memiliki produksi tinggi, wilayah ini tetap menghadapi tantangan dalam menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan menganalisis stabilitas pasokan dan harga pangan, mengidentifikasi faktor penyebab fluktuasi harga, serta mengevaluasi kebijakan pemerintah di Kabupaten Indramayu. Baik, yang selanjutnya metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan di Kabupaten Indramayu. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistika, bisa disebut juga dengan BPS, seperti Indramayu dalam angka 2023, serta berita resmi statistik tahun 2025. Analisis dilakukan dengan mengkaji hubungan antara produksi, distribusi, dan harga pangan untuk mengembangkan kondisi stabilitas pasokan dan harga pangan di wilayah sekitar. Yang selanjutnya ada data produksi padi. Di Kabupaten Indramayu memiliki produksi padi yang tinggi, namun mengalami fluktuasi. Data di tahun 2022 produksi mencapai 1.595 ton. Di tahun 2023 produksi mencapai 5.028 ton dan 2024 produksi mencapai 4.098 ton. Produktivitas juga berubah. Di tahun 2022 6,9 ton per hektar, 2023 46,54 ton per hektar, dan 2024 3,91 ton per hektar. Kemudian analisis produksi pada tahun 2024 terjadi penurunan produksi dibandingkan tahun sebelumnya. Data tambahan yang pertama itu luas lahan turun
84%, produksi GKG turun 5,61%, dan produksi beras turun dari 5,29 juta ton turun ke 4,98 juta ton. Penurunan ini menunjukkan adanya tekanan terhadap ketersediaan pangan. Saya sampaikan adalah mengenai hubungan kritis antara jalur distribusi dan harga panen. Jadi saat ini kita itu menghadapi tantangan besar di mana rantai distribusi itu yang terlalu panjang dan melibatkan banyak perantara menyebabkan ketimpangan ekonomi. Dampaknya sangat jelas, petani kita tuh menerima harga yang terlalu rendah, sementara di sisi lain konsumen itu justru harus membayar harga yang sangat tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem distribusi kita tuh belum efisien. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan struktur distribusi agar tercipta keseimbangan pasar yang lebih adil di mana produsen itu mendapatkan haknya secara layak dan konsumen itu mendapatkan harga yang terjangkau. Baik, saya Dina Marifatul Fauzia yang akan menjelaskan tentang faktor pengaruh. Jadi, stabilitas pasokan dan harga pangan itu tidak hanya dipengaruhi oleh hasil produksi, tetapi juga faktor lain seperti kondisi lingkungan, saran produksi, distribusi, dan alih fungsi lahan pertanian. Jika distribusinya tuh belum berjalan baik atau lahan pertanian itu semakin berkurang, maka produksi dan harga pangan tuh bisa menjadi tidak stabil. Nah, karena itu semua faktor tersebut tuh harus diperhatikan agar ketahanan pangan itu tetap terjaga. Kesimpulannya, Kabupaten Indramayu ini memiliki peran penting nih sebagai daerah penghasil padi nasional. Namun, masih ada beberapa tantangan seperti produksi yang kadang naik turun, distribusi yang belum maksimal, dan harga pangan yang belum stabil. Oleh sebab itu, diperlukan upaya seperti meningkatkan produktivitas pertanian, memperbaiki sistem distribusi, dan menjaga lahan pertanian tuh agar stabil pangan dan tetap terjaga. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.